Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang gimana caranya menyelesaikan ataupun menyetarakan setengah reaksi redoks. Setengah reaksi redoks ya. Artinya kerangka oksidasi ya, setengah untuk oksidasi dan setengah untuk reduksi. Kalau kita ingat kan penyetaraan reaksi redoks itu ada dua cara. Cara PBO dan cara setengah reaksi ya. PBO biasa juga disebut dengan cara Bilox ya, cara perubahan Bilox, perubahan bilangan oksidasi. Sedangkan setengah reaksi juga biasa disebut dengan istilah metode ion elektron. Nah, di setengah reaksi kan biasanya kita bagi dua tuh. Ya, kerangka untuk reduksi dan kerangka untuk oksidasi. Kita setarakan masing-masing baru kita gabung gitu kan. Nanti di endingnya kan dieliminasi elektron. Nah, kalau di video kali ini menyelesaikan setengah ini dan setengah ini. Gitu ya, jadi satu persatu. Oh iya, dan dengan suasana yang berbeda. Ada asam, ada basa. Oke, ini dia 10 soalnya. Suasana asam, suasana basa. Nanti pasti akan ada perbedaan treatment antara asam dan basa ya. Nah, gimana cara-caranya? Yuk, langsung aja disimak. Langsung saya soal AB ya. Yang A suasana basa ini Cl2 menjadi ClO3-. Ada tips saya kasih di sini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya tipsnya. Atau step by stepnya lah ya. Nah, saya tulis ulang nih. Cl2 menjadi ClO3-. Nah, yang pertama setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. Sini 0 plus 5. Saya nggak bahas lagi Biloxnya karena saya yakin masih pada ingat ya. Nah, yang berubah kan Cl. Nah, kita setarakan jumlahnya. Cl itu ada 2 di kiri, di kanan 1. Maka ini kali 2. Itu step pertama. Apakah reaksinya itu harus selalu nggak setara jumlahnya? Belum tentu. Bisa aja yang udah setara. Nanti kalau udah setara ya lanjut ke step kedua langsung. Nah, saya tulis ulang lagi. Saya ngerjainnya per ya, step by step ya. Biar gampang kalian memahaminya. Oke, hitung jumlah O di kedua sisi. 0, 6. Tambahkan H2O di sisi yang kelebihan O. Kiri 0, kanan 6. Berarti kita tambahkan di sisi kanan. Aduh, di sisi kanan ya. Sebanyak selisih O. Selisih berapa tadi? 6. Berarti kita tambahkan di sini 6 H2O. Saya tulis ulang. 2 ClO3- tambah 6 H2O. Langkah berikutnya, setarakan jumlah H. Nah, dengan menambahkan 6 H2O berarti muncul 12 H-nya kan? Nah, katanya setelah menambahkan H2O, tambahkan OH- di sisi sebaliknya. Berarti sisi kiri. Sebanyak jumlah H. Berarti tambahkan 12 OH-. Step terakhir adalah tentang penambahan elektron untuk menyetarakan muatan. Tambah 6 H2O. Oke, muatan di sini 0, minus 12, minus 2, 0. Ya, jadi kita mau tambahkan elektron yang notabene elektron itu negatif ya. Di kiri minus 12, di kanan minus 2. Maka kita tambahkanlah di kanan sebanyak 10 elektron supaya sama-sama menjadi minus 12 di sisi kiri dan sisi kanan. Dah, langsung reaksinya jadi setara. Oke, mungkin belum paham nggak apa-apa, pelan-pelan ya. PbO2 menjadi Pb2+. Step pertamanya nggak perlu, ini asam ya. Kenapa? Nggak ada ya, nggak ada perubahan jumlah atom dari atom yang mengalami perubahan Bilox. Plus 4, plus 2. Pb-nya berubah dan jumlah Pb-nya masing-masing 1. Jadi step 1 aman. Lanjut ke step 2. Setarakan jumlah O dengan menambahkan H2O di sisi yang kekurangan. Kalau di basa kelebihan, asam kekurangan. Di sini oksigen ada 2, di sini oksigennya 0. Tambahkan 2 H2O. Kalau selisih 3 H2O, 5 H2O dan seterusnya. Saya tulis ulang PbO2 menjadi
Pb2+ tambah 2H2O. Dengan menambahkan H2O, muncullah hidrogen kan? Jadi ada 4H di sini. Kita setarakan dengan menambahkan H+ di sisi yang sebaliknya. Sebanyak ya hidrogen yang muncul 4 jadi tambahkan 4. Oke. Langkah terakhir adalah menyetarakan muatan ya dengan menambahkan elektron. Ingat elektron bermuatan negatif ya. Nah, di kiri 0 plus 4 plus 2 0. Kita tambahkan elektron yang bermuatan negatif itu sebanyak berapa dan sebelah mana? Yap, pasti kita tambahkan di sini 2 elektronnya. Kenapa? Jadi kan 4 kurang 2, ini kan min 2 ya istilahnya. 4 kurang 2 plus 2, di kanan juga plus 2. Jadi balance reaksinya. Oke, lanjut. Basa asam lagi, ada 2 ya. MnO2 menjadi MnO4, 2-. Oke, Mn-nya udah setara, jadi reaksi pertama, step pertama aman. Step kedua, hitung jumlah O, di kiri 2, di kanan 4. Tambahkan H2O di sisi yang kelebihan O sebanyak jumlah selisih. Kan selisih 2 kan, berarti saya tambahkan 2 H2O di sini. Di sisi yang lebih banyak. Tulis lagi MnO2 menjadi MnO4 2- tambah 2H2O. Kan muncul hidrogen 4. Berarti kita setarakan dengan menambahkan 4OH- karena basah. Tulis lagi MnO2 tambah 4OH- menghasilkan MnO4 2- tambah 2H2O. O udah setara, H udah setara, tinggal muatan. 0 min 4 min 2 0. Kita tambahkan elektron di sebelah kanan sebanyak 2 elektron supaya sama-sama muatannya minus 4. Oke, aman ya. Lanjut yang dadu, suasananya asam. Hati-hati kalau nggak setara jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox tuh harus hati-hati. Kan yang berubah N ini ya 0 ke plus 5 ya. N-nya 2 di kiri, di kanan 1. Langkah pertama setarakan dulu untuk yang ini. Lalu hitung jumlah O 0 6. Tulis ulang 2NO3- ya. Nah, tambahkan kalau dia asam, tambahkan H2O di sisi yang kekurangan O atau O-nya yang lebih dikit sebanyak jumlah O. Karena selisih 6, saya tambahkan sini 6H2O. Tulis lagi N2 tambah 6H2O. Kan dengan penambahan 6H2O muncul H2O sebanyak muncul hidrogen sebanyak 12. Maka kita tambahkan di sini 12H+ untuk menyetarakan jumlah H. Langkah terakhir muatan. N2 tambah 6H2O menghasilkan 2NO3- tambah 12H+. 0, 0, min 2, plus 12. 12 kurang 2 kan 10 ya. Jadi di sini plus 10 di kanan, di kiri 0. Maka kita tambahkanlah di sini 10 elektron. Supaya sama-sama 0. Jadi 10 kurang 10 kan habis ya. Jadi sama-sama 0 lah muatan di kiri dan di kanan. Beres lah ya. Oke, sambil-sambil lagi ya diingat-ingat ya. Faktor Bilox ini penting. Saya tadi lupa di bagian A dan B ya. Ini kan plus 4. Ini plus 6. Oke, pasti akan ada selisih 2 elektron. Nih. Ini kan N ke ini selisih 5. Tapi itu kan 5 itu untuk 1 N. Ini N yang terlibat 2 atom. Berarti selisihnya 10. Makanya 10 elektron di sini. Jadi akan pasti sama.
Ya, untuk soal berikutnya nanti kita cek ya. Oke, ini kebalikan asam dulu baru basa. Saya tulis ulang PO43 min menjadi P4. Ingat, P-nya di sini plus 5 ya. 0, unsur bebas. Oke, apakah P-nya udah setara? Belum, di kiri 1, kanan 4. Kalikan 4. Gitu ya. Lalu lihat perubahannya, plus 5 ke 0. Kan berarti turun 5 ya. Itu untuk satu atom P. 4P yang terlibat. Berarti nanti pasti penambahannya adalah 20 elektron. Kita buktikan. Sekarang kita hitung oksigen berarti 16, 0. Ulang 4PO43 min menjadi P4. Karena ini asam, tambahkan H2O di sisi yang kekurangan. 16 H2O. Kenapa 16? Selisih O-nya 16. Lalu 4PO43 min P4 tambah 16 H2O. Nah, sekarang hanya muncul 32. Kita tambahkan di sisi lawannya 32H+. Terakhir, muatan. Tambah 32H+. Saya kasih space ya. P4 16 H2O. Hitung 4 kali min 3 minus 12. Ini plus 32. 0. 0. Jadi yang di kanan itu udah 0. Nah, total yang di kiri kan 32 kurang 12 itu 20. Nah, maka kita tambahkan 20 elektron di sini. Imbang kan, sesuaikan dengan yang tadi. Dari plus 5 ke 0, selisih 5. Tapi karena melibatkan 4P, berarti selisih 20 elektron. Terbukti ya. Balance. Oke, yang F, suasananya basah. Tulis ulang, Cr2O3, CrO4 2 min. Kalau mau cek-cekan lagi nanti plus 3, plus 6. Ya kan, itu naik 3 ya, selisih 3 elektron. Tapi Cr-nya yang terlibat 2, pasti nanti selisihnya 6 elektron. Langkah pertama, setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. O-nya kan nggak berubah, yang berubah Cr. Berarti Cr di kiri 2, kanan 1 kali 2. Step pertama nih. Saya tulis ulang. Hitung oksigen. 3, 8. Ada koefisien 2 ya, jadi 8 ya. Yang lebih banyak yang kanan, selisih 5 kan? Maka karena ini basah, tambahkan 5H2O di sisi yang kelebihan O-nya. Cr2O3 menjadi 2CrO4 2 min tambah 5H2O. Dengan ditambahkan H2O maka otomatis muncul H sebanyak 10. Maka tambahkan di sisi lawannya 10 OH-. Karena basah ya. Last one, Cr2O3 tambah 10 OH-. Ini menghasilkan 2 CrO4 2 min tambah 5 H2O. Kita setarakan muatan. 0 min 10 min 4 0. Berarti tambahkan berapa elektron dan di mana? Yaps, tambahkan di sini 6 elektron karena elektron itu bermuatan negatif. Jadi sama-sama minus 10 ya. Atau biasanya bisa juga diingatnya tambahkan elektron di sisi yang lebih positif. Min 10 kan lebih negatif dari minus 4 kan. Jadi kita tambahkan di bagian yang minus 4-nya. Oke. G dan H. Asam dan basah. Oke, asam dan basah. Tulis ulang S2O3 2 min. SO4 2 min. Oke, Biloxnya apakah berubah? Ya jelas berubah ya. Ini dari plus 2 ke plus 6 ya. Ini kan naik 4, selisih 4 elektron. Nah, karena ini melibatkan 2S, pasti nanti akan selisih 8 elektron. Akan ada penambahan 8 elektron, pelepasan 8 elektron nanti.
Oke, S-nya 2, S-nya 1 kali 2. Step pertama beres. S2O3 2 min menjadi 2SO4 2 min. Oke, kita cek oksigennya. 3, ini 8. Selisih 5 ya. Karena ini asam, kita tambahkan di yang kekurangan. Nah, hati-hati terbalik lah pokoknya ya. Tulis ulang, S2O3 2 min tambah 5H2O menghasilkan 2SO4 2 min. Kalau muncul H2O berarti muncul hidrogen. Ini sebanyak 10. Karena ini asam, di sisi sebaliknya, sisi lawan tambahkan 10H+. Langkah terakhir tinggal tambahkan elektron untuk menyetarakan jumlah muatan. Hitung. Min 2, 0, min 4, plus 10. 10 kurang 4 berarti di sini plus 6 ya. Nah, kita tambahkan berapa elektron supaya ini sama-sama min 2 gitu. Berarti kan kita tambahkan sini 8 elektron. Min 8 kan. 6 kurang 8 kan min 2. Jadi sama kiri dan kanannya. Ya, sesuai prediksi 2 ke 6 kan selisih 4 elektron. Untuk 1S, kalau 2S berarti 8 elektron. H2O2 peroksida ya, suasana basah. Peroksida itu O-nya yang min 1. Hati-hati ya. Kalau sini O-nya min 2. Tulis ulang, H2O2 menghasilkan OH-. Jadi di peroksida yang berubah itu O-nya ya. Min 1 ke min 2. Nah, cek O di kiri 2, O di kanan 2. Ini otomatis jumlah O dan jumlah H udah sama ini. Kasih ini biar jangan dianggap 20 nanti. Jadi jumlah O, jumlah H di kiri dan kanan sudah langsung balance ini. Jadi yang berbeda cuma elektron saja. Jadi udah step-step ininya udah lewat semua. Tinggal muatan saja. Di kiri kan 0. Di kanan minus 2. Berarti kan kita tinggal tambahkan elektron 2 di sebelah kiri. Ini langsung selesai. Mudah nih ya. Cuma ya harus ingat, peroksida itu O-nya yang min 1. Ya, kalau H2O biasa kan O-nya min 2. Hati-hati di situ. Slide terakhir, 2 soal terakhir. Basa dan asam. Oke, basa dan asam. Yang basa dulu kita tulis ulang, MnO4- menjadi Mn2+. Jumlah Mn kiri dan kanan sama, jadi step 1 udah lewat. Oh ya, biloxnya plus 7 ke plus 2. Pasti nanti melibatkan 5 elektron kan selisihnya. Kita buktikan. Oksigen di kiri 4, oksigen di kanan 0. Masih ingat ya step-stepnya? Kalau dia basa, tambahkan di yang kelebihan O. H2O sebanyak kelebihannya itu selisihnya. Berarti di sini saya tambahkan 4H2O. Karena selisih 4 O-nya. 4H2O Mn2+. Masih ingat tadi lawannya kita tambahkan karena basa OH-. Sebanyak H yang muncul kan 8. 8 OH-. Tinggal penyetaraan muatan. Langkah akhirnya. 4H2O Mn2+, 8 OH-. Min 1, 0. 0 itu karena nggak ada plus minus di atas ya. Plus 2, min 8. Plus 2 dengan minus 8 itu berarti minus 6 ya. Di kiri itu min 1, di kanan minus 6. Kalau kita mau tambahkan elektron yang negatif, pasti kita tambahkan di sini sebanyak 5 elektron supaya nanti sama-sama min 6. Oke, 5 elektron sesuai ya dengan prediksi di awal tadi. Last one, Cr2O72- menjadi Cr3+. Oh, ini plus 6 ya.
plus 6 plus 3. Selisih 3, tapi karena CR-nya ada 2, melibatkan 2 CR, pasti nanti 6 elektron yang terlibat. CR2 O7 2- menjadi CR3+. Langkah pertama, setarakan CR-nya. Ini. Step kedua atau step berikutnya, oksigennya lagi. Kiri ada 7, kanan 0. Karena ini asam, tambahkan di yang kekurangan, berarti tambahkan di kanan. 7H2O. 7H2O. Karena selisih oksigennya 7. CR2O7 2- menjadi 2CR3+ tambah 7H2O. Ketika kita nambahkan 7H2O, berarti ada hidrogen yang tertambah 14. Maka tambahkan di sisi lawannya 14H+. Last one, CR2O7 2- tambah 14H+ menghasilkan 2CR3+ tambah 7H2O. Muatan yang inilah ya, minus 2 plus 14 plus 6 0. Jadi di kiri ini kan plus 12, 14 kurang 2. Di kanan plus 6, berarti selisih 6 elektron kan? Tambahkan di sini. Sesuai dengan prediksi. Langsung setara. Oke, begitu ya. Kurang lebih caranya untuk menyelesaikan setengah reaksi redoks. Jadi nanti kalau udah bisa menyetarakan setengah reaksi oksidasi, setengah reaksi reduksi, nanti bisa digabungkan dengan setengah reaksi satu reaksi redoks full ya. Dengan cara setengah reaksi maksudnya. Oke, jadi maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya. Mudah-mudahan bermanfaat terutama buat kalian yang sedang mempelajari materi ini. Oh ya, jangan lupa cek terus ya, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.